warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bening Rahmawati dengan NPM 21103030009. Saya merupakan mahasiswa semester 4 angkatan 21 Prodi Pendidikan IPA dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dari Universitas Tidar. Baik, di sini saya akan mengulas mengenai kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Purworejo. Siapa sih yang tidak mengetahui tentang Kota Purworejo? Kota Purworejo ini berbatasan dengan 3 kota besar dan 1 provinsi yang sangat terkenal, yaitu Kota Magelang, Kota Wonosobo, Kota Kebumen, dan Kota Yogyakarta. Kota Purworejo selain terkenal dengan wisatanya yang indah, juga terkenal dengan kulinernya yang melegenda. Salah satunya yaitu Geblek Khas Purworejo. Geblek Khas Purworejo ini sangat diminati warga Purworejo karena murah. Selain murah, juga cara pengolahannya yang mudah. Di sini saya akan menampilkan video ulasan bagaimana cara membuat Geblek Khas Purworejo. Semoga kalian dapat menambah wawasan mengenai bagaimana cara membuat Geblek Khas Purworejo ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, masaklah air hingga mendidih. Lalu masukkan tepung kanji ke dalamnya. Tunggu hingga 5 menit. Setelah itu, matikan kompor dan diamkan panci hingga suhu menjadi normal. Selanjutnya, tepung kanji yang sudah direbus dan didiamkan tadi diletakkan ke dalam wadah yang besar atau sering disebut tampah. Dalam proses ini, bentuk tepung kanji setengah gumpalan dengan tekstur sedikit lengket. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan bahan pendukung lainnya, yaitu kelapa. Pada produksi Geblek Khas Purworejo ini, kelapa yang digunakan dikupas sendiri dan pemarutannya sudah menggunakan teknologi masa kini. Oh ya guys, untuk kelapanya harus dicuci terlebih dahulu sebelum diparut ya, supaya lebih bersih. Proses selanjutnya, adonan tepung kanji tadi diberikan bawang putih, kelapa parut, dan juga garam. Penambahan zat aditif ini tak lain bertujuan untuk memberikan cita rasa yang enak pada geblek nantinya. Untuk memastikan zat aditif tadi tercampur rata, perlu untuk menguleni hingga menjadi satu. Tambahkan sedikit air agar memudahkan dalam pencampuran. Tak lupa, ketika saat menguleni, perlu untuk mencicipi adonan. Hal ini untuk memastikan apakah adonan sudah enak atau belum. Jika belum, maka akan ditambah dengan sedikit penyedap rasa. Oh iya teman-teman, perlu kalian ketahui, dalam proses pengulenan ini diperlukan tenaga yang sangat ekstra untuk menyatukan adonan geblek menjadi satu. Setelah adonan geblek tadi sudah kalis dan menjadi satu, maka tahap selanjutnya yaitu mencetak adonan menjadi berbentuk geblek. Proses pembentukan geblek ini pada dasarnya masih menggunakan teknik yang sederhana, alias masih menggunakan tenaga manusia. Pada pembentukan ini, kita hanya perlu menyiapkan tampah, baskom, serta tepung pati. Tak lupa bahan utamanya ya, yaitu adonan geblek.
Langkah pertama dalam mencetak adonan geplek menjadi geplek yaitu menaburkan tepung pati ke dalam tampah. Hal ini agar saat pembentukan adonan geplek tidak melekat pada tampah. Setelah itu, ambil sedikit adonan geplek lalu menggulung-gulung adonan agar memanjang. Setelah itu, adonan yang memanjang dibentuk lengkungan seperti angka 8 dengan 3 sisi, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Lakukan proses tersebut secara berulang-ulang hingga adonan habis. Selanjutnya, adonan yang sudah berbentuk geplek tersebut akan diletakkan ke dalam wadah yang bersih seperti baskom. Ini dia bentuk dari geplek. Cantik bukan? Selanjutnya, geplek-geplek yang sudah terbentuk ini akan digoreng agar dapat dikonsumsi. Seperti penggorengan makanan pada umumnya, hal yang perlu disiapkan yaitu memasukkan minyak secukupnya pada penggorengan, lalu tunggu hingga panas. Setelah minyak dirasa sudah panas, masukkan geplek ke dalam penggorengan. Oh ya teman-teman, perlu diingat ya, dalam memasukkan geplek perlu berhati-hati karena biasanya minyak akan meletup-meletup dan bisa mengenai kulit kita. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya kita perlu mengatur besar kecilnya sumbu kompor agar minyak tidak meletup-meletup. Setelah geplek dimasukkan semuanya ke dalam penggorengan, bolak-balik geplek menggunakan sutil. Hal ini bertujuan agar geplek matang semuanya dan pastinya juga agar tidak gosong. Selain memastikan bahwa geplek tidak gosong, pastikan juga bahwa sumbu kompor dalam keadaan sedang. Setelah geplek mengembang, maka waktunya geplek untuk diangkat. Untuk mengangkat geplek, gunakan serok atau mengangkat gorengan sejenisnya. Tiriskan minyak, lalu letakkan di dalam wadah yang bersih. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwasanya dalam melakukan proses ini kita harus berhati-hati karena bisa jadi kita terkena tetesan minyak yang panas. Jika sudah ditiriskan, geplek yang sudah matang diletakkan pada wadah yang bersih atau juga baskom. Di dalam rumah produksi geplek khas Projo ini, cara pengemasannya tidak seperti pengemasan pada umumnya. Mereka mengemas jika ada orang yang memesan geplek tersebut. Biasanya akan diberi dengan kantong plastik berwarna putih dan dialasi dengan daun pisang. Setelah itu baru geplek yang sudah matang ini dimasukkan ke dalam
kantong plastik beralasan daun pisang, ataupun juga bisa menggunakan alas kertas minyak. Nah, geplek khas Purworejo ini dapat dimakan dengan berbagai cara. Bisa langsung dimakan atau juga bisa ditambahkan dengan berbagai topping. Misal dengan sambal terasi, sambal merah, sambal hijau, ataupun dengan sambal kacang. Bagaimana? Pilihan sangat enak bukan? Geplek khas Purworejo ini dapat dimakan tanpa adanya sambal ataupun dengan sambal. Namun, menurut saya, geplek khas Purworejo ini sangat enak ketika disandingkan dengan sambal kacang. Geplek khas Purworejo ini juga dapat menemani kalian sebagai camilan ataupun sebagai lauk saat makan. Selain itu, daya simpan yang lama sekitar 3 harian juga dapat membuat geplek khas Purworejo ini digunakan sebagai oleh-oleh ketika kalian pergi ke Purworejo. Semakin berkembangnya teknologi, begitu pula semakin cepat makanan menyebar. Tak luput juga dengan geplek khas Purworejo ini. Geplek khas Purworejo ini juga dapat ditemukan di daerah sekitarnya, di Magelang dan Yogyakarta. Secara tampilan, geplek khas Purworejo dan Magelang ini hampir sama. Yang membedakan hanya rasanya saja. Sedangkan geplek khas Purworejo ini berbeda dengan geplek dari Jogja. Geplek dari Jogja ini berbeda dari segi bahan utama dan juga dari segi tampilan. Apabila geplek khas Jogja itu memiliki tampilan berwarna-warni seperti berwarna merah, hijau, dan kuning. Sedangkan geplek khas Purworejo hanya berwarna putih. Sekian dari saya mengenai ulasan tentang bagaimana cara membuat geplek khas Purworejo. Semoga video ini dapat membuat kita bertambah wawasannya mengenai makanan khas Purworejo dan juga dapat memberikan cara-cara bagaimana membuat geplek khas Purworejo. Ayo teman-teman, mari kita lestarikan makanan khas daerah kita sendiri. Ini merupakan warisan tak benda yang sangat berharga nilainya bagi anak cucu kita kelak. Siapa lagi bukan kita yang akan melestarikan budaya di daerah kita sendiri sebagai penerus bangsa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah!